Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami dapat kembali datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menenangkan hati kami, buka pikiran kami, dan arahkan pandangan kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Bahwa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amos 5. Saya akan membaca Amos 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, apakah tujuan hidup Anda? Pada umumnya, tujuan hidup manusia adalah menjadi sukses, memiliki relasi dan koneksi dengan banyak orang, menemukan pasangan yang setia dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan sebagainya. Akan tetapi, pernahkah Anda bertanya, apakah tujuan Allah memberikan hidup kepada diri Anda? Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar kita memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Allah ingin agar kita terpesona dan menikmati kemahatauan dan kemahahadiran-Nya. Inilah kerinduan Allah terhadap diri kita yang menjadi umat-Nya, serta kerinduannya terhadap para pemimpin dan rakyat kerajaan Israel Utara. Walaupun benar bahwa para pemimpin dan rakyat kerajaan Israel Utara secara fisik masih kelihatan beribadah kepada Allah, sayangnya ibadah mereka tidak selaras dengan cara hidup mereka. Mereka tidak hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, dalam Amos 5 ayat keempat, Allah berkata, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Kata carilah mengandung pengertian menuntut atau mencari dengan sungguh-sungguh. Allah menghendaki agar umatnya terus-menerus mencari Allah dengan kerinduan dan kesungguhan hati. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah untuk memenuhi kewajiban tanpa dorongan dari dalam hati. Adanya keinginan mencari Allah itulah yang membuat ibadah yang kita lakukan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tentu saja kata hidup dalam Amos 5 ayat 4 ini bukan hanya menyangkut fisik, tetapi terutama menyangkut masalah rohani. Bila umat Allah mengeraskan hati dengan tidak mau mencari Allah, maka Allah akan menyambar bagaikan api. Terdapat di dalam Amos 5 ayat yang ke-6. Bila umat Allah tidak mau mencari Allah, murka Allah atau penghukuman dari Allah akan menimpa mereka. Umat Allah yang mau mencari Allah akan menerima anugerah Allah. Umat Allah akan menerima anugerah Allah bila mereka menyadari kesalahan mereka, bertobat dan memohon pengampunan Allah. Tuntutan Allah terhadap bangsa Israel juga ditujukan pada diri kita. Setelah kita dipilih dan diselamatkan oleh Allah, kita harus senantiasa datang mencari Allah, bukan hanya secara lahiriah, beribadah, membaca Alkitab dan berdoa sebagai rutinitas. Tetapi kita harus dengan segenap hati mencari Allah dengan senantiasa menjalin relasi yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda memiliki kerinduan untuk terus-menerus mencari Allah? Sadarilah bahwa sebelum kita memiliki kerinduan untuk mencari Allah, sebenarnya Allah telah terlebih dahulu mencari kita dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan anugerah yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Kami mengakui tanpa Engkau hati kami mudah tersesat dan mencari hal lain selain Engkau.
Namun kami bersyukur kalau Engkau yang terlebih dahulu memanggil kami untuk mencari-Mu dan melalui karya Kristus di atas kayu salib, Engkau membuka jalan bagi kami untuk kembali kepadamu. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami untuk mencari Tuhan setiap hari. Biarlah Injil boleh memperbaharui pikiran kami, membentuk karakter kami, dan mengarahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.